Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi angkatan 2019. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis tren dari mata kuliah penganggaran. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis tren. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu peramalan penjualan. Menurut Nasution dan Prasetyawan, peramalan penjualan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang maupun jasa. Sedangkan analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya, apa saja metode perhitungan analisis tren? Metode perhitungan analisis tren dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode garis tren secara bebas, yaitu menggambarkan tren dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Kelebihan metode ini adalah sangat mudah dan sederhana dalam pembuatannya, sedangkan kelemahan metode ini adalah dalam menarik garis tren dari sebaran data sangat subjektif. Yang kedua, metode tren dengan metode setengah rata-rata, yaitu bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Langkah-langkah memperoleh tren garis lurus dengan metode semi rata-rata yaitu sebagai berikut. Kelompokkan data menjadi dua kelompok yang sama apabila data ganjil. Maka data yang berada di tengah diasumsikan menjadi dua atau diduplikasi dan dihitung dalam kelompok 1 maupun kelompok 2 atau data dihilangkan. Metode yang ketiga yaitu metode tren kuadrat terkecil, yaitu garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Metode keempat yaitu tren metode momen, menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Prinsip-prinsip pengerjaan tren metode momen adalah: yang pertama, barang tahan lama minimal 1 tahun. Yang kedua, barang yang selalu diperlukan, misalnya sembako. Yang ketiga, kegiatan usaha sudah berjalan minimal 2 tahun digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan analisis tren. Dalam perhitungan ini saya menggunakan metode tren kuadrat terkecil. Dalam metode ini dibagi menjadi 2 kasus data, yaitu kasus data ganjil dan kasus data genap. Pertama, saya akan menjelaskan kasus data ganjil. Berikut tabel volume penjualan motor pada tahun 1995 sampai dengan 2003. Pada kolom pertama itu adalah kolom tahun pada tahun 1995 sampai dengan 2003, dan kolom selanjutnya adalah jumlah penjualan pada setiap tahunnya. Kolom selanjutnya merupakan kolom X dan kolom selanjutnya merupakan kolom XY, di mana kolom penjualan dikali dengan kolom X. Contohnya pada tahun 1995 penjualannya sebesar 200 dan dikali dengan min 4 yaitu min 800, dan seterusnya. Kolom selanjutnya yaitu kolom X pangkat 2, di mana kolom X dipangkatkan dengan 2. Contohnya min 4 pangkat 2 sama dengan 16, min 3 pangkat 2 sama dengan 9, min 2 pangkat 2 sama dengan 4, min 1 pangkat 2 sama dengan 1, dan seterusnya. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, tentukan persamaan garis tren. Yang kedua, berapakah perkiraan data penjualan pada tahun 2010. Selanjutnya cara penyelesaiannya yaitu, yang pertama, persamaan garis tren. Kita harus mencari persamaan garis tren terlebih dahulu.
persamaan linearnya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Mencari A, yaitu jumlah penjualan dibagi dengan jumlah tahun, yaitu 2460 dibagi dengan 9 sama dengan 273,33. Selanjutnya mencari B, yaitu jumlah XY dibagi dengan jumlah X pangkat 2, yaitu 775 dibagi dengan 60, hasilnya 12,92. Jadi kita mendapatkan persamaan garis trennya adalah Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92X. Selanjutnya kita akan mencari perkiraan peramalan pada data penjualan pada tahun 2010. Tadi persamaan garis trennya itu sudah dapat, yaitu Y sama dengan 273,33 ditambah 12,92X. Nah, di mana nilai X pada tahun 2010 yaitu adalah 11. Maka kita tinggal masukkan saja X-nya itu adalah 11, yaitu Y sama dengan 273,33 ditambah dengan 12,92 dikali dengan 11. Hasilnya Y sama dengan 273,33 ditambah 142,12. Dan hasil akhirnya Y sama dengan 415,45. Jadi, penjualan motor pada tahun 2010 diperkirakan sebesar 415.450 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan kasus data genap. Berikut tabel volume penjualan motor pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002. Pada kolom pertama itu merupakan kolom tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2002. Kolom selanjutnya merupakan kolom jumlah penjualan pada setiap tahunnya. Yang ketiga kolom X, dan kolom berikutnya merupakan kolom X-nya, di mana kolom penjualan dikali dengan X. Contohnya 200 dikali dengan min 7 sama dengan min 1400, dan seterusnya. Kolom berikutnya yaitu kolom X pangkat 2, di mana kolom X tersebut dipangkatkan dengan 2. Contohnya min 7 pangkat 2 sama dengan 49, min 5 pangkat 2 sama dengan 25, min 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Pertanyaannya, yang pertama tentukan persamaan garis tren. Yang kedua, berapakah perkiraan data penjualan pada tahun 2008? Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus mencari persamaan garis tren. Persamaan linearnya yaitu Y sama dengan A tambah BX. Mencari A sama dengan jumlah penjualan dibagi dengan jumlah tahun, yaitu 2150 dibagi dengan 8, hasilnya 268,75. Sedangkan mencari B yaitu jumlah XY dibagi dengan X pangkat 2, di mana 1220 dibagi dengan 168, hasilnya 7,26. Jadi kita mendapatkan persamaan garis trennya yaitu Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26X. Persamaan garis trennya tadi yaitu Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26X, di mana nilai X pada tahun 2008 adalah 19, maka kita tinggal memasukkan X-nya itu diubah menjadi 19. Jadi Y sama dengan 268,75 ditambah 7,26 dikali 19. Hasilnya Y sama dengan 268,75 ditambah 137,94. Jadi hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 406,69. Jadi penjualan motor pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 406.690 unit. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.